Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tema kajian kita hari ini adalah apa, Bu? Sekeluarga sesurga. Kan pas kajian keluarga soalnya. Sesurga sekeluarga. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan saya masuk di keluarga sini ya. Jadi, amin, amin ya rabbal alamin. Masuk semuanya ya keluarga. Baik. Saya harus cari ayat yang pas. Coba dibuka surat At-Tur, surat 52 ayat 21. Apa syarat yang bisa menyebabkan satu keluarga bisa masuk surga? Ayat 51. Surat 52 ayat 21. Jadi nanti kita bisa reunian di surga bareng-bareng ya. Amin, amin. Kemudian ayatnya nih pas nih kayaknya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahu alazim. Mana ada yang bisa baca? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Shadaqallahu alazim. Berarti bisa Pak nanti reuni ya. Sekeluarga di dalam surga gitu, ya. Dengan catatan kan ayat ini didahului dengan kata walladzina amanu. Asal satu keluarga itu syaratnya sama-sama beriman, sama-sama satu akidah. Tapi kalau satu keluarga ada yang akidahnya beda ya berarti reunian cuma hanya di dunia saja, tapi nggak bisa reuni di dalam surga. Dan nggak cukup hanya beriman. Tadi di bawahnya itu ada kalimat dan mereka beramal kebaikan. Berarti beramal soleh. Kunci supaya orang itu masuk surga, ya. Kalau mau diambil kesimpulan dari ayat ini, berarti kuncinya ya satu beriman dan yang kedua adalah beramal soleh. Iman tok sama Allah tapi nggak beramal soleh, nggak beramal kebaikan, itu masih pincang. Jadi makanya iman itu pembuktian dari Islam. Nah, nanti di atas iman ada namanya takwa. Maka kalau orang bertakwa pasti beriman, dan kalau orang beriman pasti Islam. Yang Islam belum tentu beriman, dan beriman belum tentu bertakwa. Jadi kalau mau diurutan itu Islam, iman, takwa. Apa bedanya iman sama Islam? Islam itu pengakuan. Ketika orang mengakui nggak ada Tuhan kecuali Allah, baca syahadat itu dia udah Islam, walaupun dia belum sholat, dia belum beribadah. Orang-orang non Muslim ketika sudah baca syahadat mereka mu'alaf, sudah Islam. Tapi apakah dia sudah beriman? Belum, karena iman itu pembuktian. Ya. Coba kita buka ya di surat apa beda iman sama Islam. Kita lihat ini belum selesai yang surat At-Tur ini. Kita cari referensi di ayat yang lain tentang iman. Kita buka. Silakan Pak. Monggo. Bagus. Ini kakak saya yang paling tertua. Ini tertua Pak Om Agus sama ya, silakan masuk. Apa kabar? Silakan. Mau duduk sebelah saya. Waduh, Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo Mas. Nah, iya, jadi orang ini takut deket Ustadz, pada Ustadz nggak gigit ya. Asisten Ustadz. Ustadznya udah jinak. Ustaz. Kalau deket tukang minyak wangi, bau wangi ya. Deket Pandai besi. deket las tukang bau las. Iya. Deket Ustadz bau Ustadz. Yang penting jangan Ustadz bau kan gitu.
Coba dilihat ini apa bedanya Islam sama iman? Ya, gitu. Kalau iman pasti Islam, tapi Islam belum tentu beriman. Coba dibuka surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. Surat Al-Hujurat, surat 49, ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Sadaqallah. Monggo. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi asbabun nuzul atau kronologis dari turunnya ayat ini, Pak. Dulu Nabi pernah didatangi sama sekelompok orang-orang Arab Badui itu. Datang ke Nabi, langsung ngomong di depan Nabi, ya Nabi, kami telah beriman gitu. Lalu Allah turunkan ayat ini supaya disampaikan kepada mereka, sampaikan Muhammad, mereka belum beriman tapi baru Islam, baru tunduk saja. Ya. Kenapa mereka belum beriman? Tadi lam yalitskum, karena imannya belum sampai ke relung hati. Kan baru diucapin saja asyhadu la ilaha illallah. Ya belum beriman itu. Iman itu harus tasdikun bil qalbi, harus dihujamkan ke relung hati yang paling dalam. Karena kalau iman hanya cuma di mulut, ya nanti bibirnya dikasih lipstiknya luntur ikut luntur kan itu. Jadi iman itu harus dalam hati, sehingga sekali dia beriman sampai mati tetap beriman. Nah, dan untuk membuktikan iman itu adalah wa in tuti'ullaha wa rasulahu tadi. Yaitu dia selalu sami'na wa ta'na, dia selalu tunduk kepada Allah dan Rasul. Nah, baru disitulah iman sudah masuk ke dalam relung hati. Nah, kira-kira kalau lihat ayat ini, Pak, di kita ini banyak Islam atau banyak iman, Pak? Banyak Islam. Bukan di sini maksudnya ya, di luar sana, di luar sana. Ada istilah Islam KTP. Nah, itu kan. Berarti yang banyak apa Islam apanya, Bu? KTP-nya doang kan? Berarti yang masuk surga nanti apa? KTP-nya, corangnya ketinggalan gitu. Kata malaikat, mana yang punya kamu gitu kan. Ternyata KTP yang semua pada berbaris di depan pintu surga, orangnya nggak ada. Nah, itu antara iman dan Islam. Nah, nanti naik lagi, Pak. Setelah iman baru takwa. Nah, apa bedanya takwa sama iman kan gitu? Nah, takwa itu hasil. Jadi hasil dari Islam, hasil dari iman nanti melahirkan itu siapa tuh? Pak, maaf. Mas Adit. Hah? Oh, Ya. udah. Lewat situ, lewat Balik situ. lagi tuh kan nanti pulang takutnya. Pulang nanti. Dia takut 9 Ustaz. Udah sampai sini balik takutnya pulang. Oh, balik. Nah, ayo. Nah, udah lewat situ. Pintar. Waalaikumsalam. Ya, oke ya. Jadi Islam, iman itu sebuah proses sebetulnya, sebuah proses untuk menuju Allah. Nah, takwa itu hasilnya, endingnya itu takwa itu, gitu kan. Maka kalau bertakwa udah pasti Islam, bertakwa udah pasti beriman. Tapi Islam, iman belum tentu bertakwa. Ya. Ini saya ambil contoh gini. Kita sekarang sudah sholat umpamanya, kita sekarang sudah ngaji, berarti kita sudah apa? Sudah dua, sudah Islam, sudah iman, gitu kan. Lalu kalau ditanyakan, apakah ngajiku, apakah sholatku masih sebatas proses iman, apakah sudah naik level kepada takwa, itu bukan dilihat dari ngajinya, bukan dilihat dari sholatnya, tapi akan dilihat dari efeknya. Mengefek nggak itu? Ya, ngefek, Pak. Ya, membawa efek nggak itu? Ya, sudah sholat rajin, sujudnya aja 3 jam, Pak. Sampai tidur itu kan maksudnya tidurnya. Tapi sebelum dan setelah sholat nggak ada perubahan. Ya, kalau ada sahabat nanya ke Nabi, kata Nabi itu yang sholat berarti baru fisiknya, belum hatinya.
jangan sampai kita seperti itu kan. Gitu. Sebelum sama setelah sholat, kok nggak ada perubahan? Berarti sholat yang dilakukan itu masih dalam proses Islam sama iman saja sudah. Gitu kan. Tapi apakah sholat itu sudah naik ke level takwa? Itu akan dilihat dari hasil, dari pengaruh. Berarti indikatornya gimana? Ya lihat aja sebelum sholat sama setelah sholat, ada nggak perbaikan? Gitu. Mamanya sebelum sholat dia masih senang berbuat dosa. Sebelum sholat masih senang apa, Bu? Bunjing. Kok tahu Pak? Baru gini-gini. Gibah. Udah baru gini-gini udah langsung tahu. Biasa soalnya. Ya, enggak, jangan begitu. Yang biasa gibah itu bukan ibu-ibu. Saya nggak setuju. Ya, saya tadi habis ngisi pengajian, Pak. Iya. Kebanyakan pengajian ibu-ibu kan. Masa udah senang ngaji masih senang ngerumpi, saya nggak percaya itu. Jadi, ya, saya nggak percaya. Jadi kalau ada ibu-ibu katanya senang ngerumpi, itu hoax, itu berita fitnah. Ya, karena di mana pengajian ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Masa udah senang ngaji senang ngerumpi kan? Jadi saya nggak percaya. Belum bertakwa. Berita fitnah. Ya. Gitu. Nah, sebelum sholat masih senang dosa, setelah sholat tetap masih sama. Nah, berarti sholat yang dilakukan ya masih sebatas proses Islam, proses iman. Makanya kalau kita buka di Quran kan tujuan semua ibadah, Pak, endingnya itulah alakum tata. Dan yang dipanggil oleh Allah selalu wahai orang-orang beriman. Nggak ada panggilan wahai orang bertakwa. Karena untuk menuju pada proses takwa ya harus beriman dulu. Gitu, Pak. Tapi kalau dalam bahasa tasawuf beda lagi, Pak. Kalau dalam tasawuf itu bukan menggunakan kata takwa, tapi ma'rifat. Ma'rifat itu adalah cabang dari apa? Ketawaan. Ya, orang yang disebut al-arif billah, orang-orang yang hatinya qalbu al-wusul ilallah. Hatinya yang selalu connect dengan dengan Allah. Itu kalau dalam dunia tasawuf itu disebut ma'rifat. Nah, karomah itu salah satu cabang dari wali yang akhirnya mendapatkan ma'rifat juga. Jadi itu cabang-cabangnya banyak. Mudah-mudahan kita insya Allah wali, Pak, ya. Wali apa? Ada Allah. Wali murid. Oh. Wali murid dulu ya. Dulu nanti naik ya, baru kita waliullah insya Allah. Wali murid, wali kota, terus itu. Baik, coba kita buka salah satu ayat. Ya, kenapa takwa itu menjadi hasil dari semua ibadah? Coba kita buka di surah Al-Baqarah 2122. Al-Baqarah surat kedua 2122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله. Mangga. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hambaran bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Sadaqallahul. Coba kita lihat ayat 21 dulu ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau Allah itu memanggil manusia, namanya panggilan itu ada pesan gitu ya. Maka di Quran itu, Pak, kalau kita belajar ilmu tafsir itu ada dua panggilan Allah. Ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Kalau panggilan khusus itu disebut nida Allah al-khususiyah. Kalau umum, nida Allah al-umumiyah. Dan biasa kalau panggilan khusus itu Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti itu khusus hanya orang yang beriman. Kalau panggilan umum itu panggilannya dengan ya ayyuhan nas. Itu panggilannya umum secara universal. Semua yang manusia dipanggil sama Allah. Ya, dan biasanya kalau Allah itu memanggil, mesti ada pesan yang disampaikan. Nah gitu kan. Apa pesan yang disampaikan? Sembahlah Allah, ibadahilah Allah. Berarti kalau kita ngaku jadi manusia ya, kita berkewajiban untuk ibadah.
Makanya kalau ada orang ngaku manusia kok tidak ibadah, berarti dia merendahkan jati dirinya sendiri. Apa yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia? Ya ibadah. Ya, kalau manusia ya wajib ibadah, wajib sholat, wajib ya, apalagi seorang muslim gitu ya. Kalau yang tidak manusia ya memang nggak ada perintah ibadah. Lalu kalau hari ini ada orang ngaku sebagai manusia kok nggak ibadah, apa bedanya dia dengan yang berkaki 4? Kan gitu sebetulnya. Ya. Nah, kemudian tujuan daripada ibadah apa? La'allakum. Nah, itu di ending ayatnya kan, bahwa tujuan menyembah Allah, tujuan dari ibadah agar ibadah itu membawa efek takwa. Nah, takwa itu hasil tadi, Pak. Dan perintah puasa tujuannya juga sama kan? Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum. Jadi semua ibadah, Pak, itu muaranya ke takwa. Karena takwa itu adalah apa? Hasil dari ibadah. Jadi ibarat kalau orang bekerja, Pak, yang namanya iman sama Islam itu proses pekerjaan, lalu takwa itu gaji. Dan biasanya orang kalau kerja yang ditunggu kapan? Gaji. Ini kayaknya pada nggak butuh gajian ya, pada diam semua. Atau sudah gaji kan? Atau sudah gaji? Saya salah. Saya salah ya. Jadi saya udah nggak terima gaji, Pak, menggaji. Kan gitu logikanya kan gitu, Pak. Makanya kalau ada orang sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, terus dia merasa puas, itu baru bekerja. Puaslah kalau sudah menerima gaji. Dan gaji dalam ibadah itu ya takwa itu. Gitu. Cuma hari ini kan orang begitu habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, kayak merasa puas, udah pantas deh aku masuk surga. Dia nggak mikirin tuh setelah sholat itu harus baik sama tetangga, setelah sholat itu dia harus jujur, setelah sholat itu dia harus memperbaiki diri, dia nggak peduli, Pak. Sehingga seolah-olah kalau sudah sholat, sudah ngaji, ya seolah-olah udah pantas masuk surga, udah merasa hijrah gitu ya. Dan ujung-ujungnya nanti jelek-jelekin orang dia paling baik. Nah, itulah setan mengelabui manusia. Nah, harusnya ketika kita sudah bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, harusnya jangan langsung puas dulu gitu. Karena bukan di situ tujuannya. Ibadah itu bukan untuk ibadah, tapi ibadah itu untuk takwa. Puasa bukan untuk puasa, tapi puasa juga untuk takwa. Takwa itu apa sih, Pak Ustadz? Kalau mau pakai bahasa sederhana, takwa itu perbaikan diri. Nah, berarti kalau kepengen tahu nilai dari ibadah-ibadah kita ini, ya mampu nggak membawa perbaikan diri kita. Kalau seorang anak, minimal nih Pak ya, ini standarnya nih. Kalau seorang anak kepengen tahu, aku sudah sholat loh Pak Ustadz, kira-kira sholatku sudah sampai takwa belum? Paling tidak kalau seorang anak, dia sudah melaksanakan sholat, dia akan berbuat baik sama orang tua. Kan gitu, paling enggak lah itu. Kalau seorang bertetangga, ya dia baik sama dengan masyarakatnya. Kalau seorang suami, ya dia tambah sayang sama istrinya, nggak pelit sama istri, kan gitu kan? Ya, bentar, ini ibu-ibu dulu kita angkat, ibu-ibu kita angkat, ibu-ibu dulu kita angkat sampai tinggi, habis tinggi langsung. Kalau seorang istri sudah sholat, ya paling tidak, biar fair Bu. Ya. Ibu duluan tadi, ini belum, ini mulutnya masih mangap masalahnya. Ya. Kalau seorang ibu sudah sholat, paling tidak ukurannya ya, kalau dia seorang ibu, paling enggak dia semakin tambah sayang sama anak. Ya, kalau dia seorang istri, ya dia tambah berbuat baik kepada suami. Karena kan sebetulnya apa yang dikatakan Nabi baiti jannati, surga, rumahku adalah surgaku, itu sebetulnya menggambarkan apa Bu? Surga itu nggak jauh-jauh sebetulnya. Surga itu sudah ada di rumah kita. Karena surganya istri ketika dapat ridho suami. Nyenengin suami Bu. Jadi kalau suami pas di rumah, senengin Pak, kasih makan yang enak-enak. Insya Allah genep setahun kolesterol naik. Ya, gitu ya. Gitu. Kalau suami di rumah, ya Pak ya. Tapi nggak naik kalau nggak naik Pak ya. Kalau nggak ke lab nggak naik. Oh, ya. Nggak ngecek ke lab nggak naik. Jadi kalau suami di rumah kasih makan enak-enak, ya. Pakai baju yang cakep-cakep Bu kalau suami di rumah. Jangan kalau di rumah suami malah pakai apa? Daster bolong. Jatuh bolong. Pakai minyak wangi kalau mau tidur, biar suami betah kan Pak itu ya. Itu. Ini kadang mau tidur malah pakai minyak autan semua itu loh. Begitu tengah malam suami yang jilat kok pahit ya, Maya pahit lah orang autan gitu. Jangan bilang pengalaman loh ya. Jadi surganya istri ada di ridho suami, surganya suami nggak jauh-jauh di rumah juga Pak. Ketika membahagiakan anak istri, kan An-Nisa 34 kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu harus mampu melindungi anak dan istri.
Sampai Nabi mau meninggal saja yang diwasiatkan itu. Anisa, Anisa sayangi wanita, karena ibumu juga wanita. Cukup laki-laki dibilang mulia ketika memuliakan wanita, dan cukup laki-laki dibilang hina ketika menghinakan wanita. Setuju Ibu? Nah, bapaknya pelan. Ya karena sebab wanita itulah kita terlahir ke alam dunia. Makanya kalau hari ini ada orang ngomong, aku tuh sayang sama mamaku, sayang sama ibuku, tapi dia KDRT sama istrinya, bohong itu Pak. Berarti dia nyakiti ibunya sendiri berarti. Karena istri itu kan juga anak ibu yang melahirkan anaknya, dan kita anak dilahirkan dari ibu kita. Jadi apa bedanya ibu sama istri sebetulnya? Sama kan? Gitu. Udah sampai sini saja, nanti takut kemana-mana itu ya. Nanti kita buat tema sendiri Pak, parenting. Parenting. Baik. Sekarang kembali ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 tadi. Jadi tujuan dari ibadah adalah agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, kenapa kita mengibadahi Allah? Ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah, supaya berarti kita ketika menyembah Allah itu kenali dulu Allah, Pak. Tak kenal, tak sayang. Tak sayang, tak cinta. Tak cinta, tak kawin, gitu kan? Jadi harus sayang dulu, gitu kan? Gitu. Jadi jangan kita sholat, kamu sholat kenapa? Ya pokoknya sholat pokoknya. Kamu apa ngasih? Pokoknya orang jalani, saya ikut jalan. Pasti ruhnya itu kurang. Jadi ketika kita mengibadahi Allah, kenali Allah dulu. Kenalnya nggak harus kita ketemu Allah, tapi kenalilah bahwa Allah itu yang menciptakan manusia, yang ngasih rezeki tanpa kita minta. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, Pak, Allah ngopenin kita. Allah ngasih kehidupan sama kita. Mau kita durhaka sama Allah pun Allah nggak pernah menyetop kehidupan kita. Nah, maka kalau kita ibadah kepada Allah, itu dalam rangka berterima kasih kepada Allah. Ya, itulah puncak dari syukurnya Rasul, Pak. Jadi bersyukurnya Rasul tidak sama dengan kita. Kalau kita bersyukur, yang penting baca Alhamdulillah. Kok baca Alhamdulillah, Mas? Bersyukur, Pak Ustaz. Nah, sudah merasa bersyukur dengan baca Alhamdulillah. Padahal yang baru bersyukur cuma mulutnya. Akhirnya mulutnya masuk surga doang, gitu kan? Bersyukur. Padahal Rasulullah ketika memaknai syukur itu apa? Digunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kan engkau sudah pasti masuk surga, ngapain kau ibadah sehebat itu? Apa jawab Nabi? Afala an akuna abdan syakur. Apakah aku nggak boleh kalau aku pandai bersyukur kepada Allah? Jadi puncak syukur itu menggunakan semua nikmat untuk ibadah kepada Allah. Nah, hari ini kita merasa bersyukur ya kalau baca Alhamdulillah tadi, Mas. Dikasih panjang umur, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kok baca Alhamdulillah? Bersyukur Pak Ustadz, panjang umur, gitu kan? Padahal bertambah umur nggak nambah kebaikan, nggak, belum bersyukur itu, Pak. Dia yang bersyukur baru apa? Ya udah mulutnya aja yang masuk surga nanti, kan? Orang yang ketinggalan gitu. Ya, kalau kita bersyukur nikmat tambah umur, ya bertambah umur harus menambah kebaikan. Itu baru bersyukur, Pak. Kalau kita bersyukur dengan harta, Alhamdulillah Pak Ustadz, ini rezekiku semakin hari semakin bertambah, ya nggak cukup banyak. Alhamdulillah aku kasih rezeki banyak. Bersyukur atas rezeki, semakin tambah rezeki, semakin dermawan kita nggak pelit. Itu puncak bersyukur. Gitu. Kalau kita dikasih apa? Dikasih kesehatan, ya nggak cukup juga. Alhamdulillah kasih sehat, ya nambah nggak kesehatan itu menambah kebaikan atau justru malah sebaliknya. Itulah yang sering dalam bahasa agama sering disebut dengan keberkahan. Maka kalau orang bersyukur, pasti Allah akan tambahi berkah. Berkahnya yang akan ditambahi. Dan berkah itu bukan jumlah, berkah itu kualitas, jumlah itu kuantitas. Jadi kalau hari ini ada orang dikasih panjang umur nih Pak, nggak pernah sakit, tapi panjang umurnya nggak nambah ibadah, itu yang ditambah jumlahnya, belum berkahnya. Yang ditambah kuantitasnya, belum kualitas. Nah, berkah itu bicara kualitas, bukan kuantitas. Berarti nggak bisa orang ngomong, si Anu berkah umurnya kenapa? Itu panjang umur sampai 100 tahun. Ukuran berkah itu bukan jumlah. Kalau ukuran berkah itu dilihat dari jumlah umur, Pak, berarti berani nggak kita mengatakan Nabi Muhammad nggak berkah? Umurnya pendek, cuma 63 tahun. Hari ini ada umatnya sampai 90 tahun, Pak. Kalau orang mengartikan berkah itu panjang umur,
berarti kan kita menghina Nabi, Pak. Seolah-olah umatnya lebih hebat daripada Nabi kan itu. Nabi Isa malah 34 tahun diwafatkan sama Allah. Nabi Yahya 31 tahun. Jadi berkah itu bukan dilihat dari pendek panjang umur, berkah itu akan dilihat dari tambahnya kebaikan. Ada anak muda yang baru umur 20 tahun, tapi full dia banyak kebaikan, Pak. Dia panjang umur di hadapan Allah, ketimbang yang ratusan tahun tapi nol kebaikan. Makanya dalam doa Rasulullah itu, Rasul nggak pernah berdoa, ya Allah panjangin umur, enggak. Yang Rasul minta itu adalah inni as'aluka hayatan thayyibah. Itu doa Nabi. Ya Allah berikan kehidupan yang penuh kebaikan. Dan benar kan Pak? Akhirnya Allah berikan penuh kebaikan. Tapi Rasulullah tidak dikasih panjang umur, tapi dalam umur yang pendek itu penuh dengan kebaikan. Sampai sekarang kita kalau menguliti satu-satu kebaikan Nabi, dari mulai sekarang sampai kiamat kurang sehari akan kelar. Kiamat kurang sehari Pak itu. Ya. Karena begitu banyak kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan satu lagi, Allahumma inna as'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan. Nah, tetap ujungnya tuh berkah. Itu yang diminta Nabi. Tapi kita ini selalu minta, ya Allah berikan panjang umur. Akhirnya dikasih panjang umur beneran Pak. Dikasih panjang umur 200 tahun. Semua orang komplek meninggal, dia hidup dulu sendirian di komplek itu. Karena yang diminta apa? Panjang umur. Akhirnya pelongok, nggak ada siapa-siapa kan. Ya orang udah pada mati semuanya gitu ya. Nah, maka yang diminta Rasulullah itu bukan panjang umur. Yang diminta adalah berkah umur. Gitu. Mau dicatat boleh? Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi kita rubah doa-doa kita karena ini sudah mencakup semuanya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni as'aluka hayatan thayyibah. Allahumma inni Gampang kan? Ini as'aluka hayatan. Kalau kita doa banyak orang, tambah inna nas'aluka. Kalau ini untuk satu orang, kalau inna itu untuk banyak orang. Ya. Allahumma inni as'aluka hayatan thayyibah. Ya Allah, berikan kebaikan, berikan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kenapa kita disuruh minta banyak kebaikan? Karena kebaikan itu berbanding lurus dengan kebahagiaan. Gitu ya. Rumusnya begitu, Pak. Kalau kebaikan berbanding lurus dengan kebahagiaan, berarti dosa berbanding lurus dengan kesengsaraan. Jadi kalau hari ini ada orang kepingin hidup bahagia dunia akhirat, tapi senangnya berbuat dosa, salah rumus itu, Pak. Salah rumus. Nggak mungkin Allah membahagiakan manusia itu dengan dosa, dengan korupsi, dengan zina, narkoba. Walaupun dosa-dosa itu ada kenikmatannya, kenikmatan dosa tidak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Kalau istijrot, istijrot, ya, bukan istri Pak. Istijrot. Kalau istri Rods, itu istrinya Pak Rods itu. Ya. Istidroj wa sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Allah itu kadang memberikan istidroj kepada manusia dan manusia itu nggak menyadari. Istidroj itu apa Pak? Kenikmatan yang Allah dulukan di dunia dan dia nggak mendapat jatah nikmat di akhirat. Dan sebaiknya jangan sampai kita dikasih itu Pak. Maka maaf ya, di sekitar kita ada orang yang hari maksiat tapi lancar jaya hidupnya. Terus dia bilang, alhamdulillah, aku dikasih berkah. Bukan berkah itu, Pak. Istidroj. Allah dulukan, nih, saya kasih kenikmatan kamu. Jadi percikan nikmat akhirat itu, Bu, diberikan. Tapi nikmat akhirat secara utuh nggak dapat sama sekali. Ya kalau kita orang cerdas, Pak, pasti kita milih hidup jangka panjang daripada hidup jangka pendek. Tapi orang yang bodoh, dia akan milih hidup jangka pendek. Nah itu istidroj itu. Makanya kadang ada orang yang bergelimbangan dosa kok dia happy kelihatannya, dia bisa senyum Pak. Itu istidroj. Jadi jangan kita jadi ukuran. Mendingan dia brengsek, maksiat, malah hidupnya tenang. Saya sudah rajin ngaji, rajin sholat, malah banyak masalah. Berarti Allah nggak adil, nggak paham dia itu. Nggak paham istidroj itu. Ya. Kalau bicara tentang nikmat, Bu, Fir'aun juga dikasih nikmat, Pak. Kalau bicara nikmat, Korun juga dikasih nikmat sampai ada harta Korun. Ya, tapi dia diberikan istidroj semuanya. Ya, dan nanti di akhirat enggak dapat sama sekali. Jadi makanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan hidup jangka panjangnya
daripada hidup jangka pendek. Tapi orang-orang dapat istidroj, dia merasa bahwa hidup ini hanya di jangka pendek. Padahal kalau dia mendapatkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup, ya hanya berapa lama? Kalau kita buka di Quran, Pak, sehari di akhirat seperti 1000 tahun. Ya. Coba dibuka, Pak. Sudah ketemu? Ayat berapa? Oh, belum kasih tahu. As-Sajdah surat 32. Yudabbirul amra fi yaumin kana miqdaruhu alfi sanatin mimma ta'ud. As-Sajdah surat 32 ayat 5. Ya, langsung aja Bu yang udah ketemu. Ya. Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Dialah Allah yang mengatur kehidupan dunia dari langit. Berarti semua kejadian yang ada di bumi itu dikendalikan oleh siapa? Ya oleh Allah. Tidak ada sesuatu terjadi dalam hidup ini yang kebetulan. Semua terjadi itu atas izin Allah. Jangankan yang menimpa manusia, daun yang jatuh dari ranting pohon saja nggak ada yang kebetulan. Itu pun jatuh atas izin Allah. Apalagi peristiwa-peristiwa yang menimpa manusia. Dan nanti pada hari kiamat, maka Allah akan angkat urusan bumi ke langit. Maka menurut beberapa tafsir ulama, Pak, surga neraka itu ada di atas. Dari ayat ini ya, aku akan angkat ke langit kehidupan itu. Dan ini dikuatkan dengan kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu dimasukkan surga, lalu melanggar aturan Allah kan, lalu diperintahkan Allah, turunlah kamu dari surga. Kata turun itu mesti dari atas. Kenapa nggak menggunakan kata keluar? Kenapa kata turun? Itu menggambarkan bahwa surga itu ada di atas. Cuma atasnya mana? Jangan tanya Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz belum pernah ke sana. Bulat soal atas bawah sama aja. Jadi, itulah kehidupan. Dan kehidupan akhirat itu satu hari seperti lamanya 1000 tahun di dunia. Ini pendekatan, jangan pendekatan akal, nggak nyambung gitu. Ya. Makanya kan di Al-Quran surat Al-Baqarah 1-6 itu tanda orang bertakwa itu didulukan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang mengimani berita-berita ghaib. Dan jelas satu berita ghaib tentang surga, neraka, malaikat, ghaib semuanya. Ya, jadi jangan hal-hal yang seperti ini kita paksakan akal kita, nggak camping. Joko sembung naik ojek. Ya. Jangan yang satu nanti gara-gara itu nanti dibully orang sedunia. Joko sembung ngasah, ya, Joko sembung ngasah golok itu jangan. Gara-gara itu kan orang dia dibully tuh Pak, sampai orang sedunia bully. Ya, jadi utusan khusus ada nggak? Akhirnya dipecat jadi utusan khusus kan. Jadi saya nggak mau menggunakan yang Joko sembung naik ojek aja ya. Jangan yang Joko sembung ngasah golok jangan. Ya. Nah itu Pak. Jadi sehari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Nah, sekarang kita kalkulasi. Mana yang ahli akuntansi mana di sini? Ayo, Bu, coba Bu, kalkulasi Bu. Sehari di akhirat seperti 1000 tahun. Ya. Kalau kita punya umur 91 tahun, kita bandingkan dengan waktu akhirat, itu 1,5 jamnya akhirat. Jadi hari ini kita berangkat pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang-tulang dibanting-banting gitu ya. Itu sebetulnya kita hanya mengejar kehidupan 1,5 jamnya akhirat. Loh 1,5 jam akhir dikejar mati-matian. Kenapa surga yang abadi dikorbankan? Cerdaskah kita? Enggak cerdas kita. Gitu ya. Jadi kalau kehidupan dunia, all out kita. Mati-matian kita kejar gitu. Padahal itu cuma 1,5 jamnya akhirat. Ini kita duduk di sini aja udah 1 jam kan Pak? Cepat sekali 1,5 jamnya akhirat. Masa 1,5 jam akhir dikejar habis-habisan, sementara surga dikorbankan, Pak? Gitu kan? Coba kita buka di surat Al-A'raf surat ke-7 32. Surat 7 Al-A'raf ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Waladarul akhirati khairul lilladzina yattaqun afala taqilun. Sadaqallah. Mangga Pak iya. Katakanlah siapakah yang Al-A'raf surat Al-An'am maaf. Ya. Surat ke berapa? Surat Al-An'am surat 6 ayat yang ke 32.
Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain permainan dan senda gurau belaka. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Tuh, di ayatnya diakhiri, apakah kamu nggak memahaminya? Kayak Allah tuh ya nanyain ke kita, kok kenapa sih manusia tuh nggak paham ya bahwa kehidupan dunia itu seperti bermain-main, seperti bersenda gurau, Pak. Maksudnya apa? Kesan senda gurau sama bermain-main itu menunjukkan waktunya pendek. Nggak mungkin orang bermain-main sepanjang hari, Pak. Nggak mungkin orang bersenda gurau sampai 2 hari 2 malam ya. Dan senda gurau sama bermain-main itu punya sifat apa? Tidak terlalu serius. Masa orang bersenda gurau terlalu serius ya, itu bukan senda gurau kan? Nah, itu artinya bahwa dalam kehidupan dunia serius boleh, tapi jangan terlalu serius. Yang harus terlalu serius itu urusan akhirat kita. Karena negeri akhirat itu tadi kan dikatakan lebih baik daripada kehidupan dunia. Buat orang-orang yang bertakwa tapi kalau buat orang-orang yang memang tujuan hidupnya untuk dunia, ya dunia tujuannya. Pokoknya ya saya harus jadi orang hebat, jadi orang sukses. Dia nggak pernah sadar bahwa ada kehidupan setelah dunia ini. Ya, gitu. Kalau kita lihat di ayat yang lain kan, kenikmatan dunia itu tidak lepas dari 2 sifat. Beda dengan kenikmatan akhirat. Kalau dunia selalu diwarnai dengan 2 sifat. Sifat pertama apa dunia itu, Pak? Sedikit. Ya, sedikit dibandingkan dengan akhirat. Dan yang kedua, sebentar. Itu dunia. Coba kita makan es krim, Pak. Kita makan es krim enak, itu kalau sedikit, Pak. Coba 1 baskom. Nggak enak. Kenapa? Emang udah dibatasi nikmat dunia itu. Makanya kadang-kadang, Pak, ketika orang itu dapat duitnya itu dikit-dikit, malah terasa loh, Pak. Begitu dapat duitnya, wus banyak itu, hambiar, Bu. Ya. Tapi begitu dapat duitnya itu, istilahnya harus keringat, harus ini, waduh ya Allah, terima kasih, bahagia banget. Itulah nikmat dunia, Pak. Dan selain sedikit, nikmat dunia itu sebentar. Makan es krim tuh enak, Pak, sampai tenggorokan. Lepas tenggorokan udah nggak ada enak lagi. Dan itulah kenikmatan dunia itu seperti itu. Makanya kalau lagi makan enak jangan langsung ditelan, Pak. Dikunyah-kunyah. Ya jangan sampai itu ya. Jadi 1 sendok 1 jam gitu ya. Kecil. Loh kenapa? 32 ini mahal ini. Ini makannya enak ini. Biar lama. Nggak bisa juga. Memang sudah dibatasi itu oleh Allah, Pak. Udah dibatasi seperti itu oleh Allah. Gitu loh. Maka kalau kita mau bahagia terus bukan di dunia. Susah terus bukan di dunia. Loh, di mana orang bahagia terus? Di surga nanti. Baru itu bahagia terus, Pak. Ini ada orang hidup di dunia kepengen nggak pernah punya susah. Aku tuh kepengen hidupku bahagia terus. Pindah alam saja. Ya, yang senang terus itu nanti di akhirat, di surga itu. Tapi hidupku Pak Ustadz susah terus, ya nggak mungkin juga. Yang susah terus itu di neraka, Pak. Ini dunia bukan neraka, dan ini dunia bukan surga. Berarti dunia mewakili 2 keadaan, kadang senang, kadang susah. Itulah normal. Yang nggak normal itu kalau kita senang terus, itu nanti di surga. Ya, sementara dunia bukan surga. Maka dalam hidup kadang-kadang senang, kadang susah, itu normal tuh. Tabiat manusia kalau senang terus lupa sama Allah. Kamu kok hebat sih, kamu kok berhasil sih? Siapa dulu dong? Nah itu sombong ini. Maka kadang-kadang Allah itu berikan ujian, berikan kesulitan. Allah tahu, Pak. Biasanya orang kalau lagi susah butuh sama Allah. Ya kan? Gitu. Saat tanggal tua kan doanya panjang lebar. Panjang gitu. Tanggal tua, Pak. Tanggal muda ya sudah. Orang berdoa Allahumma antas salam, dia berdoa Allahumma lantas jalan. Ya? Jadi manusia tuh begitu gitu. Maka dalam hidup manusia itu kadang senang, kadang susah, kadang senyum, kadang menangis, itu normal, Pak. Itu dinamika hidup. Justru yang nggak normal tuh kalau senyum terus. Coba senyum terus jalan 2 jam. Nanti orang pasti, Bu, mulai kapan, Bu? Gitu kan. Mulai apanya? Senyumnya. Senyumnya gitu kan apa? Ya gitu. Oke ya. Nah, itulah gambaran bandingan dari kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Ini kalau nggak sering-sering kita diingetin, Bu, lupa kita kadang tujuan hidup kita. Ya, maka sampai Nabi mengatakan tujuan hidup kita ini bukan untuk dunia, tujuan hidup kita adalah untuk Allah yang maha hidup. Hidup kita bukan untuk mati, tapi kematian akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Jadi endingnya itu akhirat. Ya, di dunia ini kalau kata orang Jepang itu mampir ngombe. Orang apa tadi? Jepang.
Ya, cuma mampir ngombe. Saya datang ke kompleks ini, saya mampir ke Pak Gio, Assalamualaikum, mau ngapain Pak? Mampir ngombe. Nggak mungkin saya 2 hari mampir ngombe di sini Pak. Mampir ngombe ya, dikasih minum. Udah Pak Ustadz, ya saya jalan lagi ya. Dan begitulah kehidupan dunia. Maka Nabi mengatakan dalam hadis apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil, dalam hadis. Kita hidup di dunia itu seperti orang musafir. Di sekarang ini kita masih perjalanan, Bu. Belum sampai kita ini. Dan kapan sampai kita? Apa kata Nabi? Umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60-70 tahun. Jadi kalau hari ini sudah ada yang umur 60 tahun, Pak, sudah mau sampai. Sampai ke siapa? Sampai ke Allah. Nah, udah sampai ke Allah. Ya. Insya Allah enggak, saya doain semuanya di sini umurnya kasih panjang, insya Allah. Sampai 500 tahun. Berkah. Di sini pada nggak mau Pak, di pengajian langsung amin. Akhirnya benar-benar 500 tahun beneran. Kan udah dibahas tadi kan, tapi kalau belum saya bahas berkah pasti langsung amin, pasti gitu tadi. Untuk berkah udah saya duluin tadi itu kan. Jadi bukan minta panjangnya tapi berkah. Oke ya, kita buka satu lagi. Di surat Ali Imran surat ketiga ayat 14. Ali Imran surat ketiga ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallah. Mangga. Dijadikan tampak indah dalam pandangan manusia cinta terhadap nafsu berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, coba kita lihat ayatnya ini. Ini ada korelasi dengan surat tadi Pak. Berapa? Al-An'am ayat 32 tadi. Jadi kehidupan dunia itu selalu dihiasi dengan syahwat. Apa syahwat Pak? Kesenangan yang sesaat tadi. Ya. Senang terhadap apa? Minan nisa. Senang dengan apa namanya? Lain jenis. Setelah itu senang anak pinak. Biar orang kalau nikah udah berumah tangga pasti yang diharapin apa? Anak pasti, ya. Kemudian setelah punya anak, harta benda yang banyak. Setelah itu apa? Kendaraan. Setelah itu apa? Sawah, ladang, buah-buahan. Dan Allah katakan tadi, itu semuanya adalah kenikmatan dunia yang sesaat. Dan ayat terakhirnya apa? Kepada Allah lah semuanya akan kembali. Jadi pesannya sebetulnya di ujungnya itu Pak. Ya, pesannya tuh di ujung itu. Nah, dilarang nggak orang cinta dunia? Ya enggak lah. Dilarang nggak orang jadi orang kaya? Ya enggak dilarang lah. Tapi Allah ngingetin, sadari bahwa semua itu akan kembali kepada Allah. Jangankan harta, jangankan jabatan, keluarga, nyawa kita aja bukan milik kita kok. Nyawa kita milik Allah. Jadi kalau hari ini ada orang tua kita sudah meninggal dunia, ya harus ikhlas, karena yang ngambil itu yang punya, bukan kita. Ya, kalau kita punya anak, anak itu juga meninggal dunia, ya harus ikhlas, karena yang ngambil itu sang pemiliknya. Kita ini hanya dititipi saja. Gitu, Pak. Baik, kemudian kita buka lagi sekarang surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul adzim. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kuncinya apa tadi? Menguatkan iman dan amal soleh tadi ya. Barang siapa yang hidupnya itu selalu berserah diri kepada Allah, artinya tunduk kepada Allah, tidak tunduk sama hawa nafsu, maksudnya ya. Atau aslam itu diambil dari kata Islam, artinya apa? Berserah. Ya, artinya
membersamai Allah, melibatkan Allah, itu aslam. Dan kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, maka baginya akan mendapatkan pahala yang besar, dan dalam kehidupannya orang itu tidak akan dihantui ketakutan dan tidak akan larut dalam kesedihan. Berarti kalau hidup ini mau happy, Pak, mau bahagia dunia sampai surga, kuncinya dua ini, Pak. Apa dua itu? Pertama, hidup ini harus selalu melibatkan Allah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Maksudnya melibatkan Allah itu ya kita harus selalu membersamai Allah dengan ibadah kita, dengan ketaatan kita. Jangan nyepelein Allah lah istilahnya. Karena kalau kita nyepelein Allah, ya nanti Allah akan nyepelein diri kita juga. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Nah, itu di Al-Hasyr surat 59-19. Jangan pernah melupakan Allah, biar Allah nggak melupakan dirimu. Terus satu lagi, Toha surat 20 124 sampai 127. Surat 20, surat Toha ayat 124 sampai 127. Ini akibat orang itu menyepelekan Allah, mengabaikan Allah, Pak. Dia anggap dia bisa melakukan sendiri, ngapain itu Allah itu. Saya kan berhasil begini kan karena usaha saya. Nah, ini ayatnya. Sudah ketemu? Surat Toha surat 20 124 sampai 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dunka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Shadaqallahu alazim. Monggo. Dari mana ya? Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sangat sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal sungguh dahulu aku dapat melihat. Dia, Allah berfirman, memang seperti itulah balasanmu. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, lalu engkau mengabaikannya. Begitu pula pada hari ini engkau diabaikan. Demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Shadaqallahul. Jadi kenapa hidup ini harus mengingat Allah, melibatkan Allah, harus tunduk kepada Allah, tidak tunduk sama dunia, tidak tunduk sama hawa nafsunya ayatnya. Barang siapa yang berpaling dari Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit itu bukan rumahnya sempit, Bu. Hidup sempit itu hatinya yang sempit. Yang rumahnya sih luas seperti Stadion Senayan, kolam renang 20 biji, Pak. Ya. Kolam renang 20 biji. Renang siapa? Kucing pada renang gitu. Orangnya ke waterboom di Cikarang, ada di mana-mana gitu. Gitu. Yang dimaksud hidup sempit itu bukan rumah sempit, tapi hati yang sempit. Kenapa hati sempit? Hatinya nggak nyambung sama Allah gitu. Hatinya itu ya nyambungnya sama dunia terus. Hatinya itu selalu diisi dengan kebesaran dunia, sehingga kebesaran Allah dilupakan. Ya, tidak ada dalam hatinya. Itu Pak Kio, ada yang bingung mau masuk lewat mana lagi? Lewat aja pintunya, Mas. Profesor. Pulang lagi ya Pak ya? Iya. Pulang lagi nanti. Tadi saya lihat Bapak ini balik lagi takut langsung keluar lagi. Udah. Tantaria ya? Ya, Tantaria. Monggo. Monggo Tante. Bu Rektor Pak. Wah, Rektor. cucu sama cucu. Monggo. Waalaikumsalam. Ya. Geser. Ya, langsung. Ya. Ya, lanjut Ustaz. Oke ya. Ya. Tadi surat berapa tadi? Surat Toha. Jadi barang siapa yang hidupnya itu berpaling dari Allah, hidupnya itu mengabaikan Allah, melupakan Allah, tidak membersamai Allah, gitu kan?
maka Allah akan memberikan kehidupan yang sempit. Hidup sempit tadi itu, hidup sempit itu bukan rumah yang sempit, tapi hidup sempit itu hati yang disempitkan oleh Allah. Dan termasuk orang itu diberikan hidup sempit itu apa? Hidup sempit itu bisa jadi hidupnya nggak banyak teman, itu juga sempit kan Pak. Sana sini orang memusuhinya jadi sempit ya. Diajak ke masjid ya nggak mau, ada si Anu gitu ya. Diajak arisan ya nggak mau, ada si Anu gitu. Jadi akhirnya sempit ya hidupnya. Atau hidup sempit itu apa? Dirundung dengan berbagai macam masalah. Satu belum selesai sudah datang masalah lagi masalah. Jadi nggak ada solusinya gitu. Nah, itu akibat karena orang itu apa? Hatinya nggak connect dengan Allah. Hatinya nggak nyambung dengan Allah. Jadi hatinya tunduknya kepada nafsu, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sumber kebaikan manusia itu kan ada dalam hatinya. Nah, kalau hatinya connect sama Allah, gimana mau lempeng gitu loh, Pak. Ya, coba dibuka Pak di ayat yang lain. Sepenting apa hidup ini supaya membersihkan hati, meluruskan hati, supaya hati itu connect dengan Allah. Nah, sekarang kita buka surat As-Samс, surat 91, ayat 8, 9, 10. Surat 91, ayat 8, 9, 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surahul Maka siapa yang baca? Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, Sadaqallahul. Coba kita renungi Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah itu mengilhamkan. Maksudnya ilham itu apa Pak? Allah itu menetapkan kepada seluruh manusia dua sifat. Jadi sepanjang hidup kita manusia ini Pak masih ada di dunia ini, manusia itu nggak akan lepas dari dua sifat. Apa sifat dua itu? Fujuraha wa taqwaha. Kadang fujur, kadang takwa. Sifat fujur itu kecenderungannya manusia berbuat dosa. Kalau sifat takwa, kecenderungannya manusia itu berbuat baik. Sepanjang manusia itu masih hidup, nggak akan lepas dari dua sifat itu. Makanya kalau ada manusia kadang berbuat benar, kadang berbuat salah, itu normal. Ya nggak normal itu kalau benar terus. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Ustadz, aku tuh alhamdulillah Pak Ustadz nggak pernah punya salah sekarang Pak Ustadz. Berarti dia sudah jadi malah suruh pindah alam aja. Ya, gitu. Atau ada orang Pak, itu tuh orang tuh salah terus. Nggak mungkin. Kalau manusia nggak mungkin salah terus, nggak mungkin benar terus. Yang salah terus itu iblis. Sementara manusia, malaikat bukan, iblis bukan. Maka manusia itu mewarisi dua sifat. Dari sifat malaikat kadang baik, dari iblis kadang tidak baik. Normal kalau manusia itu kadang benar, kadang salah. Yang nggak normal itu benar terus atau salah terus. Apalagi kalau sudah jelek-jelekin orang, waduh. Dia jangan-jangan sudah apa? Sudah apa Pak? Udah berubah itu. Ya. Udah kan biasanya gini, orang udah ngerasa lebih baik, ujung-ujungnya nilakin orang lain sudah. Itu cara setan untuk mengelabui kita. Ya kan? Akhirnya dia senang hidupnya hari itu nilai orang lain. Dia itu sesat, saya selamat. Dia itu sunnah, yang ini bid'ah. Namanya asesor. Iya, apa tuh Pak? Apa asesor? Enggak tahu. Apa asesor? Itu hak penilai. Oh ya benar. Baru ingat ya. Hak penilai. Padahal sesungguhnya hak nilai siapa Pak? Hak nilai haknya Allah. Nah hari ini kok ada manusia senang jelek-jelek, senang nilai orang, berarti kan dia telah magang jadi Tuhan itu. Ya gitu kan? Nah, sudah magang jadi, atau sudah jadi Tuhan. Sudah jadi Tuhan Pak dia. Kan sekarang ada orang yang langsung, kamu tuh sesat, saya selamat. Udah jadi juri surga neraka dia. Enggak tahu sejak kapan itu Allah dia itu mendaftarkan jadi panitia surga neraka. Sekarang udah mulai banyak bid'ah, sunnah, ya kan? Nah, sesat, kan sekarang udah banyak begitu. Banyak agen. Nah, iya. Gitu kan? Padahal jelas-jelas hak menilai itu haknya Allah. Loh kok hari ini ada orang senang kerjaannya nilai-nilai orang. Maka Rasulullah itu mengajarkan sifat namanya sifat salamatis sudur. Salamatis sudur. Artinya apa waktu itu Pak?
Selamatkan diri kita untuk tidak fokus melihat kesalahan orang lain, tapi fokuskan melihat kesalahan diri kita. Kalaulah orang lain punya salah, jangan-jangan kita lebih banyak salah daripada dia. Begitu Pak caranya. Biar hati kita nggak terkotori. Karena kalau kita udah lihat kekurangan orang, kita lupa sama kekurangan diri kita. Dan itu tabiat manusia. Ada peribahasa semut di itu ada nyanyiannya tuh, coba nyanyi Pak. Dinosaurus di tengah gitu. Semut di seberang lautan nampak gajah yang dilihat, bukan semut lagi sudah. Tapi sementara gajah di pelopok matanya nggak nampak. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita magang jadi Tuhan tadi. Ya. Fala tuzakku, ini kata Nabi nih. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Ini pesan Rasulullah. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Sejatinya yang tahu diri kita itu hanya Allah. Lah kalau kita aja nggak tahu diri kita, mana mungkin kita tahu orang lain gitu. Kan gitu kan Pak? Ya, kita semuanya nih Pak, kalau mau jujur nih, kita tuh baru ngaku-ngaku jadi orang baik di hadapan Allah kita ini. Apa kalau sudah ngaku kita baik? Ya belum tahu lah, kita belum ketemu Allah. Saya ngaku saudaranya Pak Gio, boleh nggak? Ya boleh. Tapi Pak Gio ngakuin nggak saya saudaranya? Kan belum tahu saya. Lah kalau saya ngaku saudara Pak Gio, tinggal tanya ke Pak Gio, ngakuin nggak saya saudaranya? Gitu kan? Ya saya akui Pak Ustadz. Oke, nggak punya duit nih, gitu kan? Baru aku saudara gitu kan? Begitu Pak Gio bilang, Pak Ustadz sudah akui saya saudaranya Pak Ustadz, clear Pak. Tapi hari ini kita ngaku sebagai orang baik. Kapan kita konfirmasi kepada Allah? Gitu kan? Berarti kan kita ini baru proses menuju kebaikan. Gitu. Kita tuh belum dapat nilai Pak, baru cari nilai kita sekarang ini. Gitu. Ya. Baru ngaku-ngaku lah, ngaku-ngaku orang baik. Kita baru ngaku-ngaku, ya Allah aku hambamu. Ngaku sebagai hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Belum tahu juga. Hari ini kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah. Ya Rasulullah aku umatmu. Bener nggak kita umat Rasul Pak? Toh kita belum ketemu Rasulullah. Jangan-jangan nanti saat hari kiamat kita ketemu Nabi, terus kita bilang, ya Rasulullah ta'al halumni, ya Rasul kesini Rasulullah. Siapa kamu? Aku umatmu ya Rasulullah. Tengok aja enggak Nabi Pak? Apalagi jawab. Dan sekali jawab Nabi mengatakan, engkau bukan umatku, karena engkau gak mewarisi akhlak. Gimana kira-kira? Nah itu. Jadi hari-hari ini kalau kita mau jujur, kita tuh dalam proses-proses pengakuan Pak. Kita belum tahu. Nah, kalau kita nggak tahu nilai diri kita di hadapan Allah, mana mungkin kita mudah menilai-nilai orang lain. Kalaupun kita membenci orang, ini dianjurkan sama Nabi, bencilah kelakuannya, jangan benci orang. Dan kelakuan itu bisa berubah. Nggak usah bicara orang lain deh Bu, ya. Kita bicara diri kita sendiri aja deh, gitu ya. Sekarang ini kita sudah senang ibadah, sudah senang ke pengajian kan Pak? Sekarang Pak, coba flashback 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, jam-jam segini kita ada di mana? Ya sudahlah, Bapak Ibu yang tahu lah pokoknya. Gitu kan? Ya. Tapi sekarang saya sudah senang ibadah loh Pak Ustadz. Saya sudah senang ikut kajian, saya sudah memperbaiki diri. Itu karena Allah sudah ngasih hidayah, bukan karena kompetensi diri kita. Ya gitu. Kalau Allah nggak ngasih hidayah, belum tentu kita bisa baik. Lah hari ini kita punya tetangga yang belum baik, terus kita jelek-jelekin. Padahal dulu kan kita itu Pak. Ya. Kalau kita yang tadinya nggak baik bisa jadi baik, bisa nggak orang yang nggak baik itu jadi baik juga? Ya bisa lah. Karena Allah kasih hidayah itu nggak pakai detik Pak. Makanya sampai Nabi mengingatkan, kalau kita dibenci sama orang di waktu malam hari, pagi hari lupain kebenciannya. Bisa jadi pada malam itu Allah sudah membuka hatinya. Sampai kayak begitu. Karena hidayah datang tuh nggak pakai detik Pak. Gitu. Dan kalau Allah sudah ngasih hidayah Pak, ya Allah, jangankan yang orang dosanya biasa-biasa, yang dosanya luar biasa saja, itu bisa menjadi orang yang luar biasa baiknya Pak. Masih ingat kisah Sayyidina Umar? Itu mbahnya preman Pak. Oh, iya. Ya, Umar bin Khattab, bukan Umar tetangga kita itu, bukan. Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, sebelum dapat hidayah, mbahnya preman. Kenapa dikatakan mbahnya preman? Nah kalau hari ini ada preman Pak, nggak mungkin dia bunuh anaknya sendiri Pak. Sayyidina Umar itu mengubur anaknya hidup-hidup. Bayangkan kayak apa itu sadisnya. Belum dapat hidayah. Begitu dapat hidayah, ya Allah,
apa yang dikatakan oleh Nabi. Di antara 10 sahabat mustaqotun ilal jannah yang dirindukan sama surga, di antaranya adalah Sayyidina Umar. Jadi kalau kita rindu surga, Pak, ini 10 sahabat Nabi dirinduin sama surga. Surga tuh manggil-manggilin tuh. Padahal dulu siapa? Dulu siapa Sayyidina Umar itu? Ya. Maka masa lalu biarlah, ada nyanyiannya juga itu. Masa lalu ya. Masa lalu biarlah. Tapi juga jangan dilupain, Pak. Masa lalu itu bisa jadi guru. Ya. Masa lalu itu bisa jadi ibroh, bisa jadi nasihat. Oh, nyanyi maksudnya gitu kan? Ya. Jadi masa lalu biarlah berlalu. Yang penting adalah masa sekarang dan yang akan datang. Jadi masa kita tinggal 2, Pak. Nggak usah mikirin yang lalu-lalu. Kenapa? Karena Allah pun nggak pernah melihat masa lalu seseorang. Lalu kenapa hari ini kita masih ingat masa-masa dahulu? Dulu tuh dia itu dulu, Pak. Yang penting apa? Sekarang dan yang akan datang. Maka sekarang jadikan fakta kenyataan. Jadi begitu kita kepingin, aku tuh kepingin jadi orang baik. Kapan? Nanti deh, jangan nanti. Sekarang. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Kalau kita bilang, ibu kapan sih mau bertobat, mau baik? Nanti bulan Ramadan. Yakin sampai Ramadan kita? Jangankan sampai Ramadan, masih beberapa hari, Bu. Setelah pulang dari sini kita nggak tahu apa terjadi pada diri kita. Itu yang nyangka ada 4 mobil di tol Ciawi itu meninggal dunia, siapa yang tahu? Nah, kalau orang itu memang sudah niat jadi orang nggak baik, ya dia sudah ada risikonya, Pak. Tapi kalau kita udah kepengen jadi orang baik masih ditunda-tunda, terus kematian mendahului kita, nyesel nggak nanti kita? Ya Allah, tahu gitu kemarin saya berbuat baik, nah, udah telat kata Allah. Ya. Jadi sekarang jadi fakta kenyataan, lalu yang akan datang, nah ini Bu, jadikan harapan yang terindah dalam hidup kita. Yang akan datang ini bukan lusa, yang akan datang untuk kehidupan akhirat. Tapi kehidupan akhirat ditentukan kehidupan sekarang, bukan masa lalu. Ya. Nah, jadi intinya apa? Sebelum Ramadan ini kita mulai bersih-bersih. Hati-hati kita bersih dari penyakit-penyakit yang mengotori hati. Ya apa sih yang mengotori hati? Ya dosa, iri, dengki, senang lihat orang susah lihat orang senang, lihat tetangganya bisa beli gelang 1 sikut, langsung meriah. 1 sikut, Pak. Kalau ke kondangan tuh dibawa semuanya, nggak sengaja digoyang-goyang, kuncing biar orang pun tahu semua. Ya Allah, gitu kan? Masih kurang yakin giginya dikasih emas semua. Kalau di pengajian Pak keping jadi MC, Pak, assalamualaikum. Ya Allah, gitu. Nah itu bersihkan semuanya tuh. Mau bulan puasa kita bersih ya. Coba kembali ke surat apa tadi? Bukan, yang terakhir As-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan manusia dengan 2 sifat, kadang sifat salah, kadang sifat baik. Maka sepanjang hidup manusia masih ada, Pak, nggak lepas dari 2 sifat tadi. Maka sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya, sebaik-baik orang pasti ada jelek. Nggak mungkin orang tuh baik terus, nggak mungkin orang tuh jelek terus. Yang baik terus malaikat, yang jelek terus itu Bapak ngomong iblis kok lihat saya sih, Pak. Iblis, jangan atas kayak sana. Ngomong iblis, ngopi Pak, ngopi. Lalu ayat yang ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celaka bagi orang yang mengotori. Nah, membersihkan hati itu ya dengan apa? Membersihkan hati itu adalah dengan banyak-banyak mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan menyebut nama Allah, hati itu akan tenang, hati itu akan bersih. Kalau hati sudah bersih, maka hati bersih itulah yang akan bisa menemui Allah. Ayo kita buka lagi surat Asy-Syu'ara
surat 26 ayat 88 sampai 89. Asy-Syu'ara surat 26 ayat 88 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallah. Monggo. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Tuh, Pak. Jadi kalau kita mau ketemu Allah, Pak, syaratnya hatinya bersih. Ya, hati yang lembut. Tadi dikatakan pada hari di mana hari itu tak ada gunanya harta. Hari apa itu, Pak? Nggak mungkin hari Senin kan? Itu hari kiamat. Ya, pada hari kiamat nggak berguna harta benda kita. Ya, jangankan hari kiamat, Pak. Jangankan hari kiamat, di dunia saja. Kalau Allah itu menghendaki, Pak, harta kita nggak bisa memberi manfaat dalam kehidupan kita. Saya jadi ingat waktu COVID, Pak. Kan saya termasuk LC, lulusan COVID. Jadi saya ini diberikan kehidupan kedua sama Allah. Ya, di saat saya berjuang, aduh saturasi udah ngap-ngapan, sekali batuk itu udah langsung gelap. Kayak orang nafas tuh kayak ini hidung tapi nggak bisa nafas itu loh, Pak ya. Nah, dalam kondisi seperti itu akhirnya kita sadar betapa manusia itu lemah. Harta benda nggak ada gunanya. Bahkan di saat COVID kan, Pak, ada orang yang meninggal yang dia punya beberapa rumah sakit. Saat meninggal itu nggak dapat kamar di rumah sakit. Mau sombong apa? Apa yang mau sombongin? Itu hartanya masih ada, orangnya masih ada. Lah di hari kiamat bawa apa? Meninggal dunia saja yang dibawa apa? Nggak ada apa-apa. Sampai korupsi 300 triliun itu. Emang muat kuburannya. Coba 300 triliun buat beli kerupuk. Makerin laut, makerin laut. Ini setor 4 ini tenggelam sama kerupuk. Orang dibawa ke kuburan aja nggak muat, Bang, gitu, Pak. Ya, yang dibawa cuma hanya kain kafan, ya apalagi di hari kiamat. Jadi akhirnya setiap peristiwa-peristiwa yang ada di alam ini itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Makanya saya kadang berpikir ya, apa sih hikmah dari COVID itu? Kan kalau kita lihat COVID kan seolah-olah negatif aja. Karena banyak orang meninggal, banyak orang di PHK. Ketemu kayak gini aja nggak berani kita, Pak. Salaman aja begini, Pak. Salaman, Pak. Kayak ngejak berantem salaman. Sejak kapan orang takut sama batuk daripada kentut? Iya, Pak. Saat COVID kan? Iya. Orang kentut di sebelahnya tenang aja dia. Bung, diam aja dia. Sebelahnya batuk, pulang langsung, Pak. Orang sholat aja langsung balik pulang ke rumah ya. Ada itu, benar ada, Pak. Awal-awal baru dibuka masjid, ya. Di sebelah ada yang batuk. Dia mundur-mundur, kirain mundur itu dia batal. Dia balik lagi, balik pulang. Coba sejak kapan itu orang takut sama batuk daripada kentut? Saat COVID. Dan akhirnya kita mikir kan, apa sih hikmah COVID itu? Oh, akhirnya sadar kita bahwa COVID itu cara Allah untuk mendemonstrasikan kemahabesarannya, biar kita nggak besar kepala. Maka sangat disayangkan kalau sudah terjadi COVID, sudah berlalu, kok masih besar kepala. Harusnya kan sadar, ya Allah, kami ini lemah, kami ini kecil, kami ini nggak punya apa-apa, ya Allah. Engkau lah yang maha besar, Engkau lah yang maha kuasa. Kan itu hikmah itu. Oke ya, kita buka satu lagi. Sekarang surat Yunus, surat 10, 62, 63, 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang Nah, ini ayat yang melengkapi tema kita. Kalau kita mau masuk bahagia dunia dan akhirat, sekeluarga, sesorga tadi, kuncinya ini, Bu. Apa itu kuncinya? Ingatlah kekasih-kekasih Allah. Berarti kita harus menjadi kekasih Allah. Namanya kekasih itu selalu dekat kan? Nggak mungkin aku kekasih tapi jauh. Ya, gimana cara mendekati Allah? Ya dengan ibadah, dengan ketaatan kita. Lalu kalau orang itu menjadi kekasih Allah, ciri yang kedua apa? Jangan hidup dihantui ketakutan. Kadang-kadang ada orang hidup dihantui ketakutan yang berlebihan. Ngapain hidup harus takut? Hidup sudah diatur oleh Allah, kita tinggal jalani saja. Kita kan nggak bisa mengatur Tuhan. Kita nggak bisa memaksa Allah untuk mengikuti selera kita, kan Pak? Hidup ini kan bukan mau-maunya kita. Hidup ini kan bergerak mengikuti gelombang takdir Allah. Jalani aja hidup ini. Sampai kapan? Nggak usah tanya sampai kapan, Pak. Lelah nanti kita. Sampai Allah yang merubah ketetapannya sendiri. Kalau kita menginginkan sesuatu di dunia belum dikabulkan, nggak usah kita putus asa. Kan ada hidup jangka panjang. Kalau orang yang cerdas, dia nggak akan milih hidup jangka pendek, tapi dia akan milih hidup jangka panjang. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, walahum yahzanun. Jangan dalam hidup ini larut dalam kesedihan. Boleh sedih, tapi jangan larut. Ya kan? Tanggal tua sedih boleh. Tanggal muda ya senyum lah, gitu kan? Ini kok sedih terus, jangan. Itu menyiksa diri itu. Ya. Lalu kuncinya supaya hidup ini menjadi kekasih Allah, lalu tidak takut menghadapi hidup, tidak larut dalam kesedihan. Apa kuncinya? Ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kuatkan iman, kuatkan takwa, maka orang yang beriman dan bertakwa itu 63, 64 lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhir. Mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai kehidupan di surga. Dan itulah kemenangan yang agung. Berarti kalau hidup ini mau survive, hidup ini mau bahagia, sesurga tadi, maka kita harus sama-sama menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Orang kalau imannya baik, pasti dalam proses menjalani hidupnya juga baik. Orang kalau imannya baik, iman itu akan menjadi way out, jalan keluar dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup manusia. Orang kalau imannya baik, iman itu pondasi hidup. Dan kalau orang sudah kuat imannya, berarti dia akan kokoh, dia tidak akan cengeng dalam menghadapi kehidupan. Sama seperti rumah ini, Pak. Rumah ini dikatakan kuat bukan karena gambarnya, tapi pondasinya yang kuat. Dan ternyata pondasi hidup manusia bukan pada fisik, karena fisik itu akan berubah sesuai dengan pergeseran masa. Nggak ada orang tambah tua tambah kuat. Maka salah satu cara untuk mengokohkan hidup ini apa? Spiritual atau keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal. Saya kira itu hari ini kajian kita, semoga ada manfaatnya. Sebelum diakhiri ada yang mau bertanya, mangga? Ada yang mau bertanya? Oh. Ya, Mas. Ya, Pak. Tadi banyak disampaikan terkait dengan ayat tadi. Tapi kan ada satu ayat yang disampaikan bahwa di surat Al-Kahfi kalau salah ya, bahwa manusia itu sifatnya orang membantah. Itu maksudnya apa? Saat kok disampaikan sama Allah bahwa manusia sifatnya orang senang membantah loh. Iya. Berarti kan cara ngatasi gimana? Lah itu kan implementasi dari sifat fujur tadi. Makanya di Asames tadi kan secara global kan, bahwa Allah itu mengilhamkan, menetapkan bahwa dalam diri manusia ada sifat benar, ada sifat salah. Ya, salahnya suka membantah. Tapi benarnya ya buktinya kita ngaji sekarang. Jadi sepanjang hidup ini masih ada, nggak pernah hidup ini diisi orang benar terus, Pak. Dan nggak mungkin hidup ini akan diisi orang salah semuanya, nggak mungkin. Satu rumah nggak mungkin ada benar terus, dan satu rumah nggak mungkin salah terus. Dalam satu rumah ada yang benar, ada yang salah. Itulah kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang membantah tadi. Ya. Tadi disampaikan bahwa hidayah itu kan dari Allah. Tapi kadang-kadang orang-orang yang mungkin cenderung pasif, tapi juga ada, kita harus kejar terus sampai kuat tenaga kita. Dan juga bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Itu kan kita khawatir, karena kita mungkin apakah kita bisa baik gitu kan. Intinya nggak mungkin hidayah itu ujuk-ujuk datang. Tahu ujuk-ujuk, Pak?
Tiba-tiba. Ujung-ujung saudaranya Mak Bedunduk. Ya. Mak Bedunduk Lebih saudaranya cocok. apa lagi? Ya. Mak apa? Mak Jegaglek Ya. Mak Bedunduk. Banyaklah saudaranya itu. Ya, jadi nggak mungkin Pak Hidayah itu ujung datang tuh nggak mungkin. Hidayah itu harus dijemput. Saya lebih senang menggunakan bahasa menjemput ya, daripada mencari. Kalau kata mencari itu kan sesuatu nggak ada dicari-cari. Mau ngapain sih? Mau cari-cari, mau cari uang kan nggak ada uang dicari. Kalau hidayah itu sudah ada, sudah Allah tebarkan di alam semesta ini. Tinggal mampu nggak kita menjemput. Nabi Ibrahim itu mendapatkan hidayah bukan dari bapaknya. Bapaknya non Muslim Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mendapat hidayah dari alam semesta ini. Ketika melihat matahari, Ibrahim mikir, masa yang dibuat sama ayah saya berhala itu Tuhan, sementara Tuhan dibuat sama ayah saya. Kenapa saya nyembah yang dibuat sama ayah saya? Mendingan saya nyembah ayah saya lebih hebat daripada Tuhan, karena bisa membuat Tuhan. Berarti bukan Tuhan tuh. Cari, Nabi Ibrahim berusaha, mana yang patut disembah ya? Lihat matahari, langsung mendingan ini yang saya sembah. Kan Ibrahim nggak pasif gitu. Disembah tuh matahari, sampai tenggelam, mikir lagi Ibrahim, nggak mungkin Tuhan hilang. Kalau Tuhan hilang sama dengan kita. Datang begitu malam hari, datang bulan. Bulan datang. Hati-hati ada ibu masalahnya ya. Bulan datang, gitu kan? Nabi Ibrahim mikir, yang tadi bukan Tuhan tuh. Jangan-jangan ini yang Tuhan nih. Disembah lagi Pak. Semalaman, pagi-pagi hilang lagi Dua-duanya bukan Tuhan itu. Muncul bintang-bintang. Ini wakilnya jangan-jangan, wakil Tuhan nih. Disembah lagi Bu. Ternyata semua tiga-tiganya hilang. Dan Ibrahim meyakini di balik muncul dan tenggelamnya bintang bulan, disitulah kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan. Ibrahim membuktikan Pak, kepengen bukti lagi. Ibrahim Pak ke padang pasir mengambil seekor burung Pak. Burung itu disembelih, dicincang-cincang sama Ibrahim, disisakan kepalanya, ditaruh di atas batu. Langsung Ibrahim teriak sekuat-kuatnya, wahai Tuhan, kalau engkau bisa menciptakan burung, buktikan, hidupkan burung ini. Dan dijawab sama Allah. Akhirnya suwiwi burung apa tuh suwiwi? Sayap burung, kaki burung jadi dibuang ke beberapa penjuru Pak. Nyamperin tuh burung Pak. Dan burung itu hidup Pak, terbang. Langsung Ibrahim sujud. Dan di situ Ibrahim mengucapkan, inni wajjahtu wajhiyalladzi fatarasam. Itu yang kita baca saat sholat Pak. Itu pertama kali dibaca sama Nabi Ibrahim mendapatkan hidayah. Itu kan artinya apa? Hidayah itu nggak selamanya datang dari pengajian. Allah itu menyuruh supaya ikra. Kata ikra itu membaca. Membaca itu bukan hanya membaca ayat tersurat, tapi ayat tersirat ini lebih besar daripada yang tersurat dalam Al-Quran. Karena alam ini tidak akan pernah henti memberikan inspirasi ilmu pengetahuan. Orang kalau didewasakan oleh pendidikan formal Pak, ya itu pasti akan ada keterbatasan, ya kan? Tapi kalau dibesarkan oleh alam nggak pernah habis inspirasi ilmu pengetahuan. Maka biasanya orang yang dibesarkan sama alam, dia lebih matang dewasa. Ibu, kenapa tuh? Ya, berarti iya, maksudnya gitu kan? Iya, saya paham. Makanya kan surat pertama kali turun kepada Nabi adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik. Jadi supaya kita membaca. Kenapa membaca? Karena membaca jendela dunia. Jadi kalau sekarang ada istilah membaca jendela dunia, baru belakangan tuh Bu. 15 abad yang lalu Al-Quran sudah nyuruh kita banyak membaca. Orang yang rajin membaca pasti literasi ilmunya lebih luas. Gitu ya. Tidak sempit ilmunya. Gitu Pak. Ada lagi? Ada. Ya. Kalau kita kan diminta untuk taubat nasuha gitu. Ya. Nah itu sampai apa ya Ustadz ya? Karena kan mau taubat seikhlas-ikhlasnya, seininya tetap aja muncul itu. Ya. Gimana kita yakin bahwa kita itu sudah tobat dan kita itu diterima tobat kita? Ya, coba kita buka surat At-Tahrim, surat 66. Surat 66. Belum selesai Pak Gio. Jangan ditutup dulu Quran. Oh gitu. Pak dipoto dulu, Pak dipoto dulu.
Foto dulu. Oh, foto. Masalahnya kalau saya nggak bilang foto dulu, kadang pas saya mangap, Oh. kayaknya nanti betul mangap jelek gitu loh, Pak. Iya. Jadi di mana-mana foto saya pas lagi ceramah, Bu. Kalau nggak merem mesti mangap. Nah. Nggak enak kan? Iya. Udah coba lihat. Harus berapa kali kok? Oh enggak, Karena bagus. dimulai dari sebagai asesor. Sesama dosen nggak boleh saling mendahului. Oh, ya. At-Tahrim surah 66. Ya, ayat Ayat ke-8, Pak. Surat At-Tahrim surah 66 ayat ke-8, nanti ditambah satu ayat lagi ya. Ini dulu nggak apa-apa. Nanti buka Al-Imran surat 3 135 136. Nah, itu pas nanti itu. Sekarang At-Tahrim dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah Al-An'am. Nah, itu dulu, Pak. Orang-orang yang beriman, Ya, mangga. bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni. Terus Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus segala kesalahan-kesalahanmu. Nah, cukup, saya kira kita ambil poinnya saja, Bu ya. Ini perintah taubatan nasuha, Pak ya. Ya. Lalu gimana cara taubat nasuha yang benar itu? Ali Imran surat ketiga 135, atau kalau mau komplit sebetulnya dari 133 sampai 136. Nah, itu komplitnya itu. 133 sampai 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فنعم أجر العاملين. Nah, itu lebih komplit. Mangga. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Terus sampai 136. Orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Salah satu kunci taubat yang nasuha itu banyak mendermakan harta. Jadi nggak cukup banyak istighfar, astagfirullahaladzim, tapi pelitnya 6.000 setan, nggak cukup. Ya, harus dibuktikan dengan banyak bersedekah. Terus dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan taubat orang lain. nasuha itu dibuktikan dengan dia tidak pendendam. Masuk kita minta ampun sama Allah, ya Allah ampuni dong, jangan dendam sama aku. Kita dendam sama tetangga. Apa kata Allah? Enak amat kamu minta diampuni sama aku, orang lain salah kamu dendam kok. Kan gitu kan. Lanjut memaafkan kesalahan manusia dan jangan kita kadhiminal ghaid, mudah marah. Ya. Nah, jadi kalau orang itu taubatan nasuha, maka dia bisa mengendalikan kemarahannya. Ya, sedikit marah, bukan dikit-dikit marah. Nah, jadi bedanya sedikit itu, bedanya sedikit ya. Dikit-dikit marah sama sedikit marah. Nah, jadi kalau ada orang dikit-dikit marah, itu menunjukkan rendahnya kualitas taubatnya di hadapan Allah. Lanjut, Bu. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah. Tuh, dan kemudian dia banyak mengingat Allah itu kalau dapat nasuha itu. Terus lalu memohon ampunan atas kemudian setelah itu dia minta ampun sama Allah. Lanjut. Dan siapa yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah dan mereka tidak meneruskan perbuatan. Ini yang paling penting, dan tidak meneruskan perbuatan yang dilakukannya. Jangan tobat tomat.
Umat kami. Ya. Umat. Iya, pergi ngaji. Tobat mulai kuman. Ya, tobatnya seperti kayak sobat sambel, Pak. Pas pedes, cowok dibanting, Pak. Nggak ada sambel, mana sambelnya, gitu ya. Atau tobatnya ibu melahirkan, Pak. Begitu anak lahir, kapok aku nggak mau lahirin. Lucu anaknya, gitu ya. Jangan sampai ya, gitu. Ya, itu. Terus Bu, apa hasil dari tobat nasuha? Balasan bagi mereka Nah, nih. ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang Nah, kalau kita bisa melakukan tadi semuanya ya, maka balasannya adalah surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kita nunggu ajan sebentar ya, baru kita doa ya Pak. Siap. Pak, saya mau numpang ke dalam. Oke. Silakan.